Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depinta dengan NIM 2422030 dari kelas 24B1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan tema filsafat dan teori pendidikan. Secara singkat, materi ini membahas bagaimana cara berpikir filosofis menjadi dasar dalam menentukan tujuan, metode, dan nilai dalam proses pendidikan sehingga pembelajaran tidak sekedar rutinitas, tetapi benar-benar terarah dan bermakna bagi peserta didik. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai cara berpikir yang dijadikan landasan dalam merancang dan melaksanakan pendidikan, agar proses belajar punya arah dan tujuan yang jelas. Melalui filsafat pendidikan, pendidik diajak untuk bertanya kembali, untuk apa pendidikan diberikan, nilai apa yang ingin ditanamkan, dan metode apa yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan cara pandang ini, kita bisa memahami mengapa suatu metode pembelajaran dipilih dan bagaimana pendidikan dapat membantu perkembangan pengetahuan sikap dan kepribadian peserta didik secara lebih optimal. Selanjutnya ada tujuan filsafat pendidikan. Bagi guru, filsafat pendidikan berfungsi sebagai kompas yang membantu menentukan arah ketika mengambil keputusan dalam pembelajaran. Guru tidak lagi mengajarkan hanya karena dari dulu seperti itu, tetapi punya pertimbangan ketika memilih ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, atau model lain. Dengan landasan filsafat yang jelas, guru dapat menyampaikan pendekatan mengajar dengan karakter dan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan tidak mekanis. Pada akhirnya, pemahaman filsafat pendidikan mendorong guru menjadi pendidik yang reflektif, yaitu mau mengevaluasi praktik mengajar dan terus berusaha memperbaiki kualitas pembelajarannya. Selanjutnya ada aliran filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, ada beberapa aliran pemikiran yang memberi penekanan berbeda terhadap tujuan dan proses pendidikan. Beberapa di antaranya ada idealisme, fokus pada pikiran dan nilai moral, guru sebagai pusat pembelajaran. Yang selanjutnya ada pragmatisme, menekankan bahwa pengetahuan yang bermakna adalah yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Guru akan banyak melibatkan praktik, proyek, atau percobaan. Yang selanjutnya ada eksistensialisme, menekankan kebebasan individu untuk mengembangkan potensi dan menentukan pilihan hidup, termasuk dalam belajar. Guru memberi ruang bagi siswa yang memilih kegiatan yang sesuai minat dan jati diri mereka. Yang selanjutnya ada esensialisme, fokusnya pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang penting seperti membaca, menulis, berhitung, dan kedisiplinan. Guru menekankan materi pokok yang sistematis dan sebagai pondasi. Yang selanjutnya ada progresivisme, menekankan siswa sebagai pusat pembelajaran dan mendorong berpikir kritis melalui diskusi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Dalam praktiknya, guru biasanya tidak terpaku pada satu aliran saja, melainkan memadukan beberapa pandangan sesuai kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Selanjutnya ada implementasi filsafat pendidikan. Di lapangan, tidak ada satu aliran filsafat pendidikan yang paling sempurna untuk semua situasi. Setiap aliran punya kelebihan dan keterbatasan, sehingga guru perlu bijak dan fleksibel dalam memilih dan mengombinasikannya. Misalnya, esensialisme digunakan untuk memastikan penguasaan dasar, sementara unsur progresivisme dan konstruktivisme dimanfaatkan untuk melatih berpikir kritis dan kerjasama. Semua itu sebaiknya disesuaikan dengan karakter peserta didik, jenis materi, dan tujuan pembelajaran, agar proses belajar benar-benar efektif dan relevan. Selanjutnya ada peran pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya alat untuk mentransfer ilmu, tetapi juga agen perubahan sosial dalam masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan sosial, dan terbentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.
Namun, pelaksanaan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, perbedaan kualitas antar daerah, dan keterbatasan fasilitas. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut pendidik untuk terus beradaptasi agar peserta didik siap menghadapi tuntutan kompetensi abad ke-21. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Keberhasilan belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, kondisi fisik, kecerdasan motivasi, dan minat belajar, siswa yang sehat, termotivasi, dan berminat biasanya lebih mudah mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada faktor eksternal, lingkungan keluarga, suasana sekolah, dan lingkungan sosial. Dukungan orang tua, guru yang peduli, dan teman-teman sebaya yang positif sangat membantu proses belajar. Dengan memahami faktor-faktor ini, guru diharapkan tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperhatikan kondisi masing-masing siswa. Selanjutnya ada teori-teori belajar. Selain filsafat, guru juga perlu memahami teori belajar sebagai dasar dalam menyusun strategi pembelajaran. Pertama ada behaviorisme, memandang belajar sebagai perubahan perilaku akibat stimulus dan penguatan, contohnya penggunaan latihan berulang, reward, dan konsekuensi untuk mengatur perilaku. Yang kedua ada kognitivisme, menekankan proses mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Guru membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya agar pemahaman lebih bermakna. Yang ketiga ada konstruksivisme, beranggapan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi sosial. Kegiatan seperti diskusi, eksperimen, dan proyek kolaboratif menjadi utama. Guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya ada humanisme, memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik dengan potensi dan kebutuhan yang perlu dihargai. Guru berupaya menciptakan suasana belajar yang hangat, aman, dan mendukung perkembangan akademik sekaligus emosional. Untuk selanjutnya ada kesimpulan, filsafat pendidikan, peran pendidikan dalam masyarakat, dan teori belajar saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan memberi dasar nilai dan arah tujuan, teori belajar menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi, sedangkan konteks masyarakat menunjukkan kebutuhan yang harus dijawab oleh pendidikan. Jika ketiga aspek ini dipahami dan dipadukan, guru akan lebih mudah merancang pembelajaran yang efektif, bermakna, dan relevan bagi peserta didik. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya mengejar tuntutan kurikulum, tetapi juga membantu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan masyarakat. Demikian pemaparan singkat mengenai filsafat pendidikan, peran pendidikan dalam masyarakat, dan teori-teori belajar yang mendasari proses pembelajaran. Dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan memberi arah dan landasan nilai, teori belajar menjelaskan bagaimana peserta didik memproses pengetahuan, dan keduanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sebagai pendidik maupun calon pendidik, pemahaman terhadap ketiga aspek ini penting agar kita dapat merancang pembelajaran yang lebih bermakna, humanis, dan relevan bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.